Selamat pagi dokter dan teman-teman, saya Ewika dengan NIM 10 2017-051, mahasiswi FK Ukrida. Saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum patologi klinik blok 24. Apa saja akan saya bahas? Yang pertama, fungsi vena, yang kedua HB Sahli, yang ketiga morfologi leukosit, yang keempat fungsi kapiler, yang kelima sediaan apus darah tepi, yang keenam hitung jenis leukosit, yang ketujuh massa perdarahan, yang kedelapan masa pembukuan, yang ke-9 rampelit, dan yang ke-10 adalah golongan darah. Berikut akan saya jelaskan. Pertama adalah pengambilan darah vena atau fungsi vena. Alat dan bahan-bahannya kita harus sediakan terlebih dahulu, seperti APD yaitu sarung tangan steril. Lalu kita juga menggunakan jarum dan semprit yang masih steril. Lalu kita menggunakan turniket untuk membendung, dan juga tabung yang berisi DTA. Setelah itu kita juga menggunakan alkohol 70% ataupun alkohol swab, dan juga yang terakhir adalah kapas kering. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi vena. Yang pertama adalah kita harus menggunakan APD seperti sarung tangan atau handscone, mengikat lengan atas menggunakan turniket. Bendung ini cuma boleh sampai 1 menit. Lalu menggunakan alkohol 70% dengan kapas atau alkohol swab. Kalau kita mencari bagian vena yang besar dan juga jelas, setelah itu kita asepsis menggunakan alkohol 70% secara sirkuler dari tengah ke lateral. Setelah itu biarkan hingga mengering. Apabila saat kita menusuk terasa tusukannya masuk ke dalam ruang kosong atau ada keluar darah pada jarum suntik, jangan mengubah posisi jarum suntiknya lagi. Jari tangan 2, 3, dan 4 tangan kiri menahan suntik dengan posisi sekitar 30 derajat. Jari telunjuk tangan kanan menahan semprit agar jarum tidak keluar, dan ibu jari tangan kanan menarik sempritnya. Setelah darah dikumpulkan cukup, tutup bekas suntikan menggunakan kapas kering. Setelah itu, lepaskan jarum dari semprit, lalu masukkan darah ke dalam tabung yang berisi EDTA. Selanjutnya adalah pemeriksaan HB Sahli. Kita siapkan dulu alat dan bahannya. Alatnya yaitu thermometer Sahli, yang di dalamnya itu udah ada calibration tube, pipet Sahli, dan juga komparator blood. Untuk bahannya sendiri, kita menggunakan darah vena ataupun darah kapiler. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan pemeriksaan HB Sahli. Jadi yang pertama, kita memasukkan HCl 0,1 N sampai di garis 2 pada tabung pengencer. Lalu tabung ini kita masukkan ke dalam komparator blood. Kita mengambil darah kapiler ini menggunakan lancet, lalu kita menghisapnya menggunakan pipet Sahli sampai 20 mikroliter. Setelah itu kita memasukkannya atau meniupnya ke dalam tabung pengencer ini, dan ini dilakukan 2-3 kali sampai semua darah pada pipet Sahlinya itu terbilas bersih masuk ke dalam tabung pengencer. Setelah itu kita masukkan Aquades perlahan-lahan, detes demi tetes, lalu sambil mengaduknya. Setelah itu kita memasukkan Aquades ini sampai warnanya itu menyerupai dengan standar pada komparator blood. Bila sudah sewarna dengan komparator blood seperti ini, kita melihatnya dengan jarak setinggi bahu dan latar belakang cahaya matahari, dan hasil dari tinggi larutan ini itu menunjukkan skala yang menunjukkan kadar HB dalam gram persen atau gram per desiliter atau gram per 100 ml. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai morfologi leukosit. Yang pertama adalah basofil. Basofil ini bentuk selnya itu oval atau bulat dengan ukuran 12 hingga 18 mikrometer. Sitoplasmanya merah jambu dan ditutupi oleh inti dan juga granula yang berwarna basofilik gelap. Lalu punya ukuran yang bervariasi dan juga jumlahnya bervariasi yang menutupi sitoplasmanya seperti ini. Lalu untuk distribusinya sendiri, di dalam darah dan sumsum tulang itu di bawah 1%. Intinya juga itu kalau pada basofil yang muda melonjong, dan pada basofil yang matur atau dewasa itu bentuknya lobular. Selanjutnya eosinofil. Untuk eosinofil ini ukuran selnya 15 hingga 25 mikrometer dengan bentuk selnya yang bulat dan lonjong juga. Biasanya sih warna sitoplasmanya itu pucat dan ditutupi oleh granul. Nah, granulnya ini berwarna oranye sampai merah dan banyak serta ukurannya itu sama. Lalu bentuk intinya itu biasanya lobulated atau
bilobus. Jadi ada 2 lobus seperti ini. Distribusinya sendiri di dalam darah 2-4% dan di sumsum tulang di bawah 2%. Selanjutnya neutrofil batang. Untuk neutrofil batang ini ukurannya 14 hingga 20 mikrometer dengan bentuk selnya oval dan bulat. Sitoplasmanya berwarna pink, granulanya itu sedikit azurofilik, neutrofilik, dan bentuk inti selnya itu lonjong. Distribusi di dalam darah sendiri di bawah 5% dan sumsum tulang itu 5-20%. Selanjutnya ada neutrophil segment. Untuk neutrophil segment, ukuran selnya 14 hingga 20 mikrometer dengan bentuk selnya tuh oval ataupun bulat. Sitoplasmanya berwarna pink, granulanya tuh sedikit azurofiliknya neutrofilik, bentuk intinya tuh berlobus. Biasanya sih normalnya di bawah 5 lobus. Kalau lebih namanya adalah hipersegmentasi. Untuk distribusinya sendiri di dalam darah 40-75%, di sumsum tulang 5-20%. Ya, selanjutnya adalah limfosit. Kalau untuk limfosit ini bentuknya juga sama, bulat, tapi kadang-kadang dia oval dan nggak ada bentuknya seperti ini. Lalu dia punya ukuran 10-15 mikrometer, granularitasnya tidak ada, bentuk intinya tuh bulat dan agak oval. Terus distribusi dalam darah 20-40%, sumsum tulangnya 5-20%. Selanjutnya untuk yang monosit ini ciri khasnya adalah yaitu memiliki sitoplasma biru lembayung seperti ini yang berisi oleh vakuol-vakuol. Vakuol-vakuol ini normal pada monosit. Lalu di monosit juga itu dia berkromatin padat, warna dan granulasinya sitoplasma berwarna merah jambu dan ukurannya sedang lebih besar dan terdapat banyak vakuol. Monosit sendiri di dalam darah sebanyak 2-8% dan di sumsum tulang di bawah 2%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengambilan darah kapiler. Pengambilan darah kapiler ini bisa dilakukan pada orang dewasa itu di jari tangan yang kedua, 3, dan yang keempat. Kalau pada anak-anak bisa dilakukan pada daun telinga ataupun pada jari kaki atau tumit kaki pada bagian belakangnya. Seperti di gambar ini. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama adalah lancet steril, juga boleh menggunakan autoklik, lalu ada alkohol 70% dan juga kapas. Yang pertama, kita pilih dulu bagian yang akan kita tusuk, misalnya pada jari tangan yang ketiga. Maka kita harus asepsis terlebih dahulu menggunakan alkohol 70%. Biarkan sampai mengering, lalu kita tahan sedikit menahan agar tidak terlalu sakit saat ditusuk dan juga agar tangannya tidak mudah bergerak. Lalu kita tusuk pada bagian yang memang kita mau tusuk seperti pada jari tengah. Darah yang pertama kali keluar kita buang menggunakan kapas kering. Kita mengambil darah yang kedua. Setelah kita dapatkan darah yang kita mau, maka kita tutup bekas tusukan itu dengan menggunakan kapas kering. Cara pembuatan sediaan hapus darah tepi yang pertama adalah kita teteskan dulu 1 tetes darah pada objek gelas atau sekitar 2-3 mm diameternya itu. Lalu kita menggunakan gas objek yang lain untuk menggesernya ke depan dengan sudut yang sama yaitu 30 hingga 40 derajat. Setelah itu kita biarkan kering di udara. Selanjutnya untuk membuat polasan urite kita harus verifikasi dulu dengan pemberian metanol absolut sekitar kurang lebih 10 menit. Setelah itu kita teteskan lagi larutan urite atau gimsa kurang lebih 7 menit dan yang terakhir kita menggunakan larutan penyangga sekitar 5-12 menit. Setelah itu kita bersihkan dengan air mengalir tapi jangan terlalu pelan. Setelah selesai kita biarkan dia kering di udara. Nah, untuk pemeriksaannya kita teteskan minyak imersi lalu dilihat di bawah mikroskop. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hitung jenis leukosit. Pertama, kita harus buat dulu tabel seperti ini, di mana pada bagian barisnya berisi jenis-jenis leukosit seperti basofil, eosinofil, batang, segmen, limfosit, dan juga monosit. Ini urutannya sudah harus seperti ini. Dan pada bagian kolomnya berisi angka dan diakhiri dengan persen. Untuk setiap jumlah angka-angka ini, maksimal adalah 10 dan persen adalah 100. Cara mengisinya adalah
Bila waktu kita melihat pada satu lapang pandang, terdapat beberapa leukosit, kita boleh menggarisnya pada kolom pertama. Bila belum mencapai 10, kita boleh lihat ke lapang pandang selanjutnya dan isi pada kolom yang pertama. Tapi, bila sudah lebih dari 10 pada lapang pandang pertama, kita boleh mengisinya pada tabel yang kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan masa perdarahan atau bleeding time. Masa perdarahan atau bleeding time ini ada dua. Yang pertama adalah dengan metode IV dan yang kedua adalah dengan metode DUC. Nah, alat dan bahan yang digunakan itu pada keduanya hampir sama. Cuma pada yang metode IV kita menambahkan tensimeter. Jadi apa saja bahannya? Yang pertama tensimeter, yang kedua adalah lancet dan autoclick, kapas alkohol 70%, kertas saring, dan yang terakhir adalah stopwatch. Untuk pemeriksaan masa perdarahan dengan cara IV, yang pertama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Yang kedua, kita asepsis menggunakan alkohol 70% pada bagian volar lengan bawah. Setelah itu kita memasang manset dari tensimeter pada lengan atas, dan kita pompa dan mempertahankan pada tekanan 40 mm Hg. Selama pemeriksaan tetap tekanannya itu dipertahankan 40 mm Hg seperti pada gambar ini. Setelah itu kita tegangkan kulit pada bagian bawah yang akan kita tusuk itu kira-kira 3 cm di bawah saku biti. Kita menekan menggunakan lancet kira-kira 3 mm dalamnya. Setelah itu darah yang keluar haruslah darah yang memiliki diameter sekitar 5 mm. Setelah itu kita menggunakan stopwatch untuk menghitung setiap 30 detik menggunakan kertas saring dan menghisap darah tersebut sampai darah sudah tidak bisa dihisap lagi. Lalu kita hentikan stopwatch-nya dan kita hitung masa perdarahannya. Normalnya adalah 1-6 menit. Selanjutnya adalah pemeriksaan masa perdarahan dengan metode DUC, di mana kita melakukannya pada daun telinga. Jadi kita sepsis dulu menggunakan alkohol 70% pada daun telinga. Setelah itu kita tusuk menggunakan lancet, dan darah yang keluar itu yang akan kita isap menggunakan kertas saring. Stopwatch tetap berjalan setiap 30 detik. Kita akan menghisap darah tersebut menggunakan kertas saring tersebut sampai darah sudah tidak keluar lagi. Lalu stopwatch dihentikan dan kita mencatat hasil pada stopwatch tersebut. Nilai normal pada pemeriksaan dengan cara DUC ini adalah 1-3 menit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masa pembekuan dengan metode Lee and White. Yang pertama, kita harus mengambil 5 cc darah vena, lalu kita memasukkan ke dalam tabung serologi. Seperti ini tabungnya. Yang kita butuhkan adalah 4 tabung serologi. Lalu kita memberikan masing-masing dengan label angka 1, 2, 3, dan 4. Lalu masing-masing tabung ini kita memasukkan 1 cc darah ke dalam tabung-tabung tersebut. Lalu kita menggunakan stopwatch untuk menghitung setiap 30 detik agar kita memiringkan tabung seperti ini sampai darahnya menggumpal. Jadi setiap 30 detik kita miringkan, sampai darahnya menggumpal seperti pada gambar yang ini, yang lebih baik seperti yang ini. Lalu jika sudah pada tabung pertama, kita berpindah ke tabung berikutnya, kita memberi jeda 30 detik lagi. Setelah itu kita memberikan perlakuan yang sama seperti tabung yang pertama tadi. Setelah sudah selesai, kita menghitung jumlah masa pembekuannya dengan cara kita menjumlahkan keempat tabung sesuai dengan masa pembekuannya. Kita jumlahkan lalu kita membagi menjadi 4. Setelah itu kita mendapatkan nilai dari masa pembekuan tersebut. Saya akan menjelaskan pemeriksaan trampelit. Jadi yang pertama, kita harus memasang manset tensimeter pada lengan atas pasien. Setelah itu, kita memompa dan menahan pada tekanan tertentu. Jadi hasil tekanan diastol dan sistolnya itu dijumlahkan lalu dibagi 2. Apabila misalnya pada pasien didapatkan memiliki tekanan darah 120/80, berarti 200 dibagi 2 berarti 100 mm Hg. Tekanan ini harus ditahan selama 10 menit. Setelah itu kita gambar pada lengan bawahnya membentuk lingkaran dengan diameter 5 cm. Selama 10 menit, apakah akan membentuk peteki atau purpura seperti ini pada lingkaran tersebut. Lalu kita hitung jumlahnya. Bila lebih dari 10 berarti rampelit positif, tapi kalau di bawah dari 10 berarti rampelitnya negatif.
Selanjutnya adalah pemeriksaan golongan darah. Jadi yang ingin kita ketahui di sini adalah sistem penggolongan darah ABO dan juga resusnya. Yang kita gunakan adalah nanti menggunakan darah, baik darah kapiler ataupun darah vena, dan juga menggunakan antiseranya. Ada antisera A, B, AB, dan juga D, yaitu untuk menentukan resusnya. Apabila orang tersebut memiliki golongan darah A, berarti dia memiliki antigen A dalam sel darahnya. Jadi apabila kita memberikan antisera atau antiserum itu yang berisi antibodi A, maka saat darahnya itu dicampurkan dengan serum tersebut, dia akan menggumpal karena ada reaksi antigen dan antibodi tersebut. Begitu juga dengan golongan darah B dan AB. Namun pada golongan darah O, dia tidak memiliki antigen A ataupun B, sehingga pada saat kita meneteskan antiserum tersebut atau antisera tersebut, darahnya itu tidak akan menggumpal. Nah, untuk antisera sendiri ada yang antisera D, yaitu untuk menentukan resusnya. Apabila menggumpal berarti resusnya positif, apabila tidak menggumpal resusnya negatif. Demikian yang dapat saya jelaskan dari pembelajaran praktikum patologi klinik blok 24. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih.